Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran Surat Ar-Rahman. Kita lanjutkan mulai ayat 32 ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik. Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik. Wa amlaytu lilladzina kafaru thumma akhadhtuhum. Wa amlaytu lilladzina kafaru thumma akhadhtuhum. Fa kaifa kana iqab. Fa kaifa kana iqab. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Wa ja'alu lillahi syuraka'a sammuhum. Wa ja'alu lillahi syuraka'a sammuhum. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bidhahirin minal qawl. Am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bidhahirin minal qawl. Arzuyina lilladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil. Arzuyina lilladzina kafaru makruhum wa suddu 'anis sabil. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Lahum 'adzabun fil hayati dunya. Lahum 'adzabun fil hayati dunya. Wa la'adzabul akhirati asad. Wa la'adzabul akhirati asad. Wa ma lahum minallahi min waq. Wa ma lahum minallahi min waq. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Tajri min tahtihal anhar. Tajri
uzina birusuli min qabli, dan sungguh telah diperolok-olokkan, ya, istuhzi, diolok-olokkan, ya, birusuli, rasul-rasul min qabli, sebelum Nabi Muhammad. Jadi sudah banyak rasul-rasul sebelum Rasulullah SAW itu diolok-olokkan oleh kaumnya. Ya kan, sudah kita pahami dalam Al-Quran, ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Isa, ada Yakub, ada Nabi Soleh, ada Nabi Hud, ada Nabi Soleh, ada Nabi Yusuf, dan seterusnya, ada Nabi Musa. Fa'amla itu lilladzina kafaru tsumma aqaltuhu, maka Allah beri tangguh kepada orang-orang kafir itu, kemudian Allah binasakan mereka. Jadi bukan hanya kepada para nabi, para rasul yang dahulu-dahulu, itu sampai zaman kapanpun, dimanapun, orang-orang yang mengolok-olokkan putusan Allah, mengolok-olokkan tuntunan Allah dan Rasul, itu hanya diberi tangguh sebentar di dunia. Ya, beri tangguh itu ada yang sampai umur 60 tahun, ada yang 65 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun. Dan itu sangat sebentar dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Nah, setelah itu kemudian mereka dipaksa untuk menyadari kesalahannya ketika menjelang ajal datang. Maka di akhir disebutkan pakai pakana iko, alangkah hebatnya siksaan Allah itu. Jadi baru di dunia coba kita perhatikan bagaimana kesudahan umat Nabi Nuh, tenggelam semua kan. Bagaimana kesudahan umat Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Lut, ya kan? Ada yang disiksa Allah di dunia ini dengan guntur, dengan petir. Ada yang dengan hujan batu. Ada yang dengan apa itu si gempa, ya kan? Ada yang dengan angin, masuk angin lamanya sampai 7 malam 8 hari. Nah, itu menunjukkan kaifakana iko, alangkah hebatnya siksa Allah itu. Jadi kalau era sekarang ini mungkin orang tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, itu masih belum datang siksa, belum datang azab, itu hanya persoalan waktu saja. Bukan berarti akan bisa bebas, bukan berarti bisa lari dari siksa Allah. Jadi kalau misalnya berbuat tidak jujur atau berbuat curang, itu belum bisa diungkap oleh manusia, bukan berarti pertanggungjawaban dengan Allah sudah selesai. Belum. Di dunia saja belum selesai, apalagi besok di akhirat. Ya kan, amaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap diri terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang tidak demikian sifatnya? Apa Tuhan Allah yang menguasai menjaga semuanya, yang mengutus malaikat untuk selalu mengawasi, yang Allah menciptakan kulit pada setiap manusia yang nanti bisa bercerita, yang Allah menciptakan tangan nanti menjadi menjadi saksi semuanya, kaki juga begitu, ya.
wa ja'alu lillahi syuraka'akul sammuhu, mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Ya, katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Ada yang mempersekutukan Allah dengan berhala, ada yang dengan nafsu, ada yang dengan hobi, ada yang dengan kekuasaan, jabatan, pengumpulan harta, sampai melupakan menghambakan diri pada Allah. Nah, coba itu nanti seperti apa? Ya. Antum nabbi'unahu bima la ya'lamu fil am bidhoirim minal qaul. Atau apakah kamu hendak memberikan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui? Jadi apakah kamu akan berikan kepada Allah padahal hal itu sama sekali tidak kamu ketahui? Ya. Padahal Allah itu maha mengetahui semua yang ada di bumi. Jadi ini disebutkan fil ambido iri minal qaul. Atau kamu mengatakan tentang hal itu sekedar perkataan kepada lahirnya saja, tapi tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Atau kalau orang itu membuat skenario, membuat perencanaan jahat, itu kalau tidak diungkap oleh manusia, apa berarti sudah bebas dari pertanggungjawaban kepada Allah? Kan tidak bisa begitu. Jadi sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan oleh setan memandang baik tipu daya mereka. Nah, dan dihalanginya dari jalan yang benar. Jadi yang menjadikan perencanaan jahat, tipu daya, merasa itu hebat, itu sebetulnya karena dibujuk, dipengaruhi oleh setan. Dan besok setan cuci tangan, setan tidak mau bertanggung jawab, akhirnya sama-sama menyesal. Wa may yudlilillahu fama lahu minha. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan memberi petunjuk. Nah, Allah memberikan hidayah, memberi petunjuk. Cuma orang-orang itu banyak yang berada pada lingkungan situasi kondisi yang menjadikan mereka tidak bisa menerima petunjuk. Misalnya apa? Terperangkap oleh lingkungan, terperangkap oleh sistem, terperangkap oleh pada umumnya orang. Seakan-akan yang diikuti itu hanya kebanyakan, tetapi tidak mau mengikuti petunjuk dari Allah. Lahum adzabun fil hayatid dunya, bagi mereka azab dalam kehidupan dunia. Di dunia ini sudah penuh azab. Kenapa? Selalu was-was, selalu khawatir. Nanti kalau ketahuan gimana? Nanti kalau terungkap gimana? Jadi misalnya pada suatu periode 5 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya belum diungkap, tapi bukan berarti 15 tahun berikutnya, 20 tahun berikutnya itu tidak terungkap. Ada loh yang kejahatannya 2010, 2011 sekarang baru diungkap. Ada kan? Ada malah yang orang-orang sudah sama melupakan, tapi yang melakukan tidak lupa. Ternyata dilacak melalui jejak digitalnya, dari mana aliran dana kemana, ternyata bisa diungkap kembali.
Ya, orang yang berbuat salah itu di dunia sudah kena azab, siksa dari rasa sendiri. Bapak Ibu masih ingat kan kemarin-kemarin ketika orang-orang yang merasa memiliki kekuatan luar biasa membuat benteng-benteng, membuat tempat pengamanan yang luar biasa, membuat perencanaan jahat berlapis-lapis. Ternyata Allah mendatangkan azab bukan dari sebab dohir. Ternyata dimunculkan rasa was-was, rasa takut dari diri sendiri. Mulai banyak orang ketakutan perbuatan jahat yang dilakukan oleh diri sendiri dan bersama-sama. Jadi walaupun tidak diungkap oleh kepolisian, tidak diungkap oleh kejaksaan, tidak diungkap oleh Irjen BPK, BPKP, walaupun mungkin CCTV-nya bisa dirusak supaya tidak jadi bukti, ternyata itu muncul rasa khawatir, rasa was-was pada pikiran sendiri. Itu yang menghantui, itu yang bayang-bayang. Maka kenapa orang dohirnya kelihatannya semakin melimpah harta benda, semakin secara materi tercukupan, tapi kok nggak bisa tenang hidupnya, mencari ketenangan kemana-mana nggak ketemu. Padahal tempat itu mudah, asal pagi-pagi datang ke masjid, nanti langsung bisa tertidur di masjid. Tapi ini banyak yang nggak ketemu cari ketenangan. Sampai itu nyewa hotel bintang 5 yang harganya mungkin sampai sekian puluh juta, nggak bisa juga tenang itu. Banyak yang begitu kan? Loh, ada yang nyewa hotel puluhan juta semalam itu hanya untuk tempat naruh barang. Nah itu nanti nggak bisa tenang di situ. Dia mau keluar kemana? Nggak tenang juga. Karena ketenangan itu tidak semata-mata ditentukan oleh fasilitas fisik. Mungkin orang bisa membeli, membayar, menyewa sarana sampai ratusan juta, tetapi orang tidak bisa membeli ketenangan. Orang tidak bisa membeli kebahagiaan. Iya mau nggak Bapak Ibu? Padahal seandainya mereka mau datang ke masjid pagi-pagi, insya Allah jadi tenang. Nah kembali ke sini. Lalu mengadabul fil hayati dunya, bagi mereka adab dalam kehidupan dunia. Wala adabul akhirati asak, dan sesungguhnya adab akhirat adalah lebih keras lagi. Jadi ternyata yang hidup di dunia itu tidak bisa tenang hidupnya, dihantui oleh kesalahan, selalu diusik oleh nuraninya. Nuraninya mengingatkan, mbok kamu itu tobat saja. Terus nafsunya, gimana malunya pada rakyat kalau tobat. Nanti suatu ketika nuraninya mengingatkan lagi, hukum masih ada kesempatan tobat saja. Nafsunya nutup-nutupi, oke silah. Terus terjadi tarik ulur itu kan, nggak bisa tenang tuh. Nah, ujung-ujungnya nanti ketika menjelang ajal, baru dia sadar sesadar-sadarnya. Padahal itu semua baru siksaan, sifatnya DP, hanya sedikit di dunia ini. Padahal Allah ngendika wala adzabul akhirati asak. Padahal adab akhirat itu jauh lebih keras, jauh lebih berat. Wa malaku minallahi miwak, dan tak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari adab Allah. Makanya kalau merasa hebat,
merasa luar biasa, merasa ketika membuat berbagai macam dari satu kejahatan berikutnya sampai tidak terhitung sudah berapa kali. Jangan merasa hebat karena belum terbongkar. Itu hanya Allah memberi tangguh saja, suruh senang-senang sebentar. Nanti begitu menjelang ajal, itu diperlihatkan semua perjalanan hitamnya, terus diperlihatkan ke depan siksa kubur, siksa neraka. Itu takutnya luar biasa. Seandainya orang yang sudah di alam kubur itu bisa memberitahu yang masih hidup di dunia, mungkin mereka memberitahu, tapi nggak bisa kan? Nggak bisa memberitahu, sudah putus hubungan. Coba berapa miliar saja yang alami seperti itu. Ya. Itu misalnya ketika Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, itu kan bisanya hanya Allah memberitahukan di dalam Quran bahwa ketika menjelang ajal datang, dia ingin bertobat, ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Itu kan pemberitahuan dari Allah. Tapi kan Fir'aunnya sendiri nggak bisa memberitahu kepada yang masih hidup di dunia, iya kan? Nah, ini yang orang itu seringkali main-main terhadap hal yang boleh, ngira-ngira sendiri. Padahal yang sudah pasti benarnya itu yang ada pada Al-Quran. Terus matalu jannatil lati wongidal muttaqun. Sebaliknya, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi walaupun kelihatannya di dunia ini selalu ditipu-tipu terus, ya karena kepicikan mereka, kepintaran untuk menipu, merasa hebat. Tapi orang yang bertakwa terus saja, ya nggak usah kena pengaruh itu, tetap aja ngikuti tuntunan Allah dan Rasul. Nah itu nanti disediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Digambar oleh tajri min tahtihal anhar. Di surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi kalau sekarang belum bisa membuat istana, yang istana itu di bawah itu sungai yang mengalir, ya nggak usah membuat di dunia. Nanti kan dibuatkan Allah di surga, iya kan? Ukulaha daimun wadilluha. Nah, buahnya tak henti-henti, sedang naungannya demikian pula. Jadi nggak usah menyesali orang ketuni. Kenapa deben kebun buahnya kok ditebangi? Padahal buah jambu kalau dibiarkan mungkin walaupun tidak sebagus jambu yang dikirim oleh Pak Jundi, tapi mungkin tidak seperti itu. Nggak usah disesali. Ngapain sih sudah kok bisa bila diungkap-ungkap kembali? Jadi harus betul-betul apa itu sepenuhnya karena lillah. Jangan lagi sesuatu yang sudah digunakan di sabilillah diungkap-ungkap kembali. Itu bisa-bisa membatalkan amal. Ya sudah sepenuhnya. Ya karena untuk fisabilillah ya sudah. Semuanya serba lillah. Karena besok di surga ukuluha daimun wadilluha. Ya buahnya tak henti-henti, ya terus datang, terus apapun yang butuhkan akan datang. Sedang demikian pula naungannya. Tilka muballadzina taqaw. Itulah tempat kesudahan orang-orang yang bertakwa. Jadi hanya ada dua tempat kan di akhirat, neraka atau surga. Dan orang hanya digolongkan jadi dua. Walaupun di dunia ini alirannya berpuluh-puluh ratusan, tapi sebetulnya hanya dua.
Orang yang iman, amal soleh, orang yang bertakwa, orang yang mau menerima sepenuhnya tuntunan Allah dan Rasul, dengan orang yang tidak. Ya, orang yang tidak ini kan jenisnya juga tak terhingga banyaknya. Wa uqbal kafirinan nar, sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir itu ada di neraka. Loh, sekarang kurang jelas apa? Itu hanya dua ungkapan, tapi isinya betul-betul bertolak belakang. Yang satu ungkapan, tilka uballadzina taqaw, itulah tempat kesudahan orang-orang yang bertakwa. Surga itu tadi. Sebaliknya, wa ubal kafirinan nar, sedangkan tempat kesudahan bagi orang-orang kafir adalah neraka. Sebetulnya satu ayat ke-35 surat Ar-Rahman itu sudah sangat jelas. Itu walaupun ayatnya pendek, itu sudah memberikan gambaran yang jelas antara surga dengan neraka. Orang yang takwa tempatnya di surga, orang yang kafir tempatnya di neraka. Lu, masalah orang tidak percaya itu urusan masing-masing orang. Orang boleh percaya, boleh tidak, tapi ini pasti terjadi. Yang kebenarannya 100% itu yang firman Allah itu. Karena kalau kebenaran quick count ya nggak bisa dijamin. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina atainahumul kitab. Yafrahuna bima unzila ilaik. Yafrahuna bima unzila ilaik. Wa minal ahzabi ma yunkiru ba'dhah. Wa minal ahzabi ma yunkiru ba'dhah. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilm. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilm. Ma laka minallahi min waliyyin wala walaqad arsalna rusulan min qablik. Walaqad arsalna rusulan min qablik. Wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa ma kana li rasulin ayatiya bi ayatin illa bi idznillah. Wa ma kana li rasulin ayatiya bi ayatin illa bi
Walladzina atainahumul kitab, orang-orang yang telah Allah berikan kitab kepada mereka, yaqra'una bima unzila ilaihi, mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, ya kepadamu, pada kamu nabi, kamu rasul. Ya. Wa minal ahzabi mayungkiru ba'dhum, dan di antara golongan-golongan itu ada yang bersekutu, ada yang mengingkari sebagiannya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu dapat wahyu yang dari Nabi, dari Rasul, ya, itu ada orang yang menerima, ada yang mengingkari. Ya. Jadi yaitu sepanjang masa sampai sekarang juga begitu, ada yang menerima, ada yang mengingkari. Nah, orang yang mengingkari itu bisa terjadi secara bersekutu. Ya, mereka tidak sendirian, tetapi bersama-sama. Qul innama umirtu an a'budallah, katakanlah sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah, wala usrika bi, dan tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Jadi semata-mata mengesahkan Allah, semata-mata mentauhidkan Allah. Ya, innama umirtu an a'budallah wala usrika bi ilaihi ad'u, hanya kepada Allah aku menyeru manusia, wa ilaihi ma'an, dan hanya kepada Allah semata aku kembali. Ya, ayat ini menunjukkan manusia harus secara keseluruhan, harus secara totalitas manakala menerima kebenaran wahyu, menerima kebenaran Al-Quran. Tidak boleh setengah-setengah, harus betul-betul mengesahkan Allah, tidak boleh ada sekutu apapun terhadap Allah. Nah, ilaihi ad'u, hanya kepada Allah semata aku menyeru manusia, wa ilaihi ma'ab, dan hanya kepada Allah semata aku kembali. Bahkan dari anzalna hukman arafiyya, demikianlah Allah telah menurunkan Al-Quran berbahasa Arab. Ya, menurunkan Al-Quran mengenai aturan-aturan hukman arafiyya yang berbahasa Arab. Walau ini tabat ta'awa'ahum ba'da ma'ja'aka minal ilm, dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, jadi bagaimana? Malaka minallahi min wali, maka sekali-kali tidak ada pelindung sama sekali, walawak, dan sama sekali tidak akan ada yang memelihara selain daripada Allah. Jadi kalau orang Islam ini tidak mengikuti Al-Quran yang diturunkan berbahasa Arab secara totalitas, secara keseluruhan, tetapi sebagian-sebagian mengikuti hawa nafsunya, maka bala ini tabata ahwa'ahum ba'da ma ja'aka, dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang pengetahuan, setelah wahyu Al-Quran turun,
tapi masih mengikuti kemauan mereka, masih mengikuti nafsu, malah kami bagi wali maka sama sekali tidak akan pernah ada yang melindungi, tidak ada pula yang akan memelihara kecuali Allah. Artinya Allah sama sekali sudah tidak mau menjadi pelindung, Allah sudah tidak mau sama sekali menjadi pemelihara orang-orang yang setelah jelas datangnya Al-Quran tapi masih mengikuti kemauan-kemauan mereka. Walaqad arsalna rusulan min qabli. Sungguhnya Allah telah mengutus rasul-rasul sebelum kami. Wa ja'alnahum azwajan wa dzurriyyah. Dan Allah memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dzurriyyah keturunan. Wa ma kana rasulin ayatiya bi ayatin illa bi idznillah. Dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Jadi semua wahyu yang diterima rasul itu 100% itu dari Allah. Tidak ada yang buat-buat Nabi sendiri. Jadi semuanya itu biiznillah. Walikulli ajalin kitab. Bagi tiap-tiap masa itu ada kitab, ada waktu tertentu, ada batasnya. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Wa indahu ummul kitab. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum wa imma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum aw natawaffayannaka fa inna ma 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Bali hukmi wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab wa huwa sari'ul hisab wa qad makarul ladzina min qablihim walillahil makru jami'a walillahil makru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafs ya'lamu ma taksibu kullu nafs wa saya'lamul kuffaru liman uqbadar wa saya'lamul kuffaru liman uqbadar wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala
shahidan baini wa bainakum Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man 'indahu ilmul kitab wa man indahu ilmul kitab yamhullahu ma yasa'u wa yuthbit. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Nah, itulah takdir qadar dari Allah. Wa indahu umul kitab, dan di sisi Allah ada umul kitab. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum, dan jika Allah perlihatkan kepadamu sebagian dari siksa ya, yang Allah ancamkan kepada mereka, aruna tawaffayannaka, atau Allah mewafatkan kamu, fa inna ma 'alaikal balagh, maka sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan saja. Ngalainal hisab, sedang kamilah yang menghisab perbuatan mereka. Jadi tugas Nabi itu semata-mata menyampaikan. Kita sebagai pengikut Nabi juga semata-mata menyampaikan. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian tidak mau menerima, kemudian Allah mengancamkan kepada mereka atau membatalkan mereka, ya sudah, sepenuhnya tugas kita itu hanya menyampaikan. Itu nanti sepenuhnya pada Allah. Allah yang akan menghisab. Nanti masing-masing dari manusia sudah ada buku catatan. Masih ingat kan? Ada dua jenis buku. Satu buku yang keburukan namanya sijil, kitab yang kebaikan namanya ngiliyun. Yang terima sijil tempatnya di neraka, yang terima ngiliyun tempatnya di surga. Itu semua nanti sudah ada semua perangkatnya. Apalam yaro anana til ardo, dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Allah mendatangi daerah-daerah orang-orang kafir itu, ya nangkusuha min atrofiha. Nah, lalu Allah mengurangi daerah-daerah orang-orang kafir tadi sedikit demi sedikit, min atrofiha, dari tepi-tepinya. Jadi dulu ketika Islam sedang tumbuh berkembang, itu pengaruh kekuasaan orang kafir itu berkurang. Semakin banyak, semakin lama, semakin banyak terima tuntunan Allah ini. Sehingga sampai 2/3 bola dunia ini itu mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendak Allah. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan Allah bahwa sari'ul hisab, Dialah yang maha cepat hisabnya. Jadi hisab dari Allah, pembalasan dari Allah itu sangat cepat. Maka ladina min qablihim, sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang membuka makar sebelum mereka, falillahi makru jami'a. Nah, tetapi semua tipu daya itu adalah dalam pengetahuan Allah, dalam kekuasaan Allah. Jadi dikira kalau orang-orang
membuat makar itu nggak diketahui oleh Allah, semuanya diketahui oleh Allah. Disebutkan falillahil makru jami'a, Allah mengetahui seluruh makar itu. Yang lamuna taksibu kullu nafas, Allah mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri manusia. Wa saya'lamul kufaru lima kepada orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapa ya kesudahan yang baik itu. Jadi sebetulnya orang kafir juga tahu bagaimana kesudahan yang baik, bagaimana kesudahan yang sebaliknya. Yang dengar-dengar juga ada surga, ada neraka. Maka seringkali juga terucap dari mulut mereka kata-kata yang diambil dari Quran. Karena juga Masya Allah gitu, ya Insya Allah begitu kan. Ya karena pernah dengar-dengar gitu. Banyak kulul ladzina kafaru lasta mursala, berkatalah orang-orang kafir, kamu bukan seorang yang dijadikan rasul. Lasta mursala, orang-orang kafir itu mengatakan kamu bukan seorang yang dijadikan rasul. Kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum, katakanlah cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dengan kamu. Kemudian wa man indahu ilmul kitab, dan antara orang yang mempunyai kitab, orang yang memahami kita. Maksudnya apa? Ya orang-orang kafir itu walaupun tidak mengakui kenabian, sampai mereka katakan lasta mursalah, kamu bukan rasul ya. Tapi sadarlah bahwa Allah itu menjadi saksi. Allah Maha mengetahui antara orang-orang yang kafir dengan orang-orang yang mau menerima kebenaran kita. Itu Allah sepenuhnya Maha mengetahui. Maka dari surat Ar-Ra'd di bagian akhir ini, itu intinya bahwa kita itu dalam berpegang teguh kepada wahyu yang diterima Nabi itu jangan sampai goyah. Walaupun orang-orang kafir itu tidak percaya, orang-orang kafir tidak mengakui kerasulan, tidak mengakui kenabian, tidak mengakui kebenaran kitab suci, tapi kita semua jangan sampai terpengaruh oleh mereka. Nah ini surat Ar-Ra'd sudah selesai. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan surat berikutnya, surat ke-14, surat Ibrahim ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesadaran, kemampuan pada kita semua untuk senantiasa bisa istiqomah untuk memahami dan berpegang teguh dari kitab suci Al-Quran. Nanti sholat maghrib, setelah sholat maghrib, Bapak Ibu yang menyempatkan tempat kajiannya di Masjid Al-Muqtadi di perumahan Purwomartani, di perumahan Purwomartani yang paling selatan. Silakan yang memungkinkan waktunya, kesempatannya untuk bisa hadir bersama-sama. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.